Saya akan tunjukkan saudara, ini salah satu aktivitas masyarakat ya yang memancing di Sungai Cisadane. Udah dapat ikannya, Mas? Belum dapat? Tapi sebelumnya tahu nggak Sungai Cisadane ini tercemar? Tahu ya? Oke. Tapi tahu nggak kalau ikan yang terkena ataupun tercemar pestisida itu tidak boleh dikonsumsi? Tahu ya? Oke, baik, siap. Makasih, Mas. Bertanya ke beberapa warga di sini, saudara, yang memancing di Sungai Cisadane. Pak, izin tanya-tanya Pak, dengan Dipo Kompas TV, dengan Bapak siapa Pak? Pak Sunardi. Pak Sunardi. Iya. Sudah dapat ikan Pak? Dapat 3. Sudah dapat 3? Iya. Ikannya ditaruh di mana Pak? Ini, angkat Bang. Turun. Izin lihat apa ya? Iya, boleh. Ini ikan Lele. lele. Iya. Oh, tiga-tiganya lele. Lele ya. Ini bisa dilihat ya, ini ikan lele yang didapat oleh Bapak yang sedang Iya. memancing. Oke. Tapi Bapak sebelumnya tahu nggak Pak, Sungai Cisadane ini 9 Februari 2026 tercemar oleh bahan kimia? Oh iya, pernah melihat saya ada banyak orang yang mendapatkan ikan yang kena kimia katanya, ada ledakan katanya. Oke. Ikannya kondisi seperti apa Pak yang Bapak tahu saat itu? Saya tahunya sudah pada mengambang gitu. Mati Pak? Iya, pada mati semua. Kecil, besar, sampai ke sapu-sapu, dia ikan paling kuat kan dia. Tapi mati dia itu. Waktu itu ikannya itu diambil warga Pak? Kayaknya sebagian pas kejadian banyak yang ngambil. Pas kejadian itu. Nanti itu ikannya untuk dikonsumsi? Kalau ini kan istilahnya air sudah berubah ini. Oke. Berarti air sudah normal lagi. Ya. Kayaknya enak ini dah. Tapi sebelumnya ada larangan mancing Pak? Tidak ada. Bapak tidak mendengar ada larangan mancing? Tidak ada. Hal lagi yang kemudian menjadi pertanyaan publik, siapa yang harus bertanggung jawab terkait dengan pencemaran di Sungai Jaletreng ataupun Kali Jaletreng dan juga Sungai Cisadane. Menurut Mas Ade, apakah cukup Biotek Saranatama yang kemudian harus bertanggung jawab atau seperti apa? Itu tadi Mas, kalau biotek sudah jelas ya, karena dia adalah sumber daripada terjadinya tumpahan pestisida itu. Dan kawasan pergudangan dan pengelola kawasan pergudangan ini juga tentunya harus juga bertanggung jawab, karena mereka harusnya punya IPAL. Apalagi di kawasan tersebut adalah kawasan yang menyimpan zat-zat berbahaya, zat-zat kimia tersebut. Oke, apakah kemudian ini juga menjadi gambaran bahwa pengawasan yang kemudian dilakukan oleh pemerintah ini bercelah? Betul, ini yang kami sangat resahkan ya, karena lemahnya pengawasan inilah akhirnya terjadi seperti ini. Ada tujuh saksi untuk sementara ya. Dari mana itu Pak? Dari pihak yang terkait di sini ya. Dari karyawan sama... Ya, betul, karyawan juga. Ya. Nanti sambil jalan ya nanti, karena kan masih proses penyelidikan. Kita masih mencari apakah ada peristiwanya, pidananya atau tidak. Sementara itu, tapi kita sudah coba untuk melakukan upaya-upaya masuk untuk mengambil sampel segala macam. Sudah kita mengundang selapor juga, Inapis juga kaitan dengan prosesnya. Saudara, tim investigasi khusus terus melakukan kajian untuk mendalami seberapa masif sebenarnya dampak dari kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia pestisida terhadap pencemaran lingkungan, khususnya di Sungai Jaletreng dan juga Sungai Cisadane. Lalu pertanyaannya, siapa sebenarnya pihak yang harus bertanggung jawab terkait dengan peristiwa pencemaran lingkungan ini? Secara eksklusif, saudara, saya akan tanyakan kepada Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Hanif Faisal Nurrafiq. Pak Hanif, terima kasih untuk waktunya Pak. Masih. Sehat Pak Menteri? Alhamdulillah, doanya Mas. Siap. Saya ingin langsung tanyakan Pak, bahwa Kementerian Lingkungan Hidup tentu sudah mengkaji seberapa masif dampak pencemaran lingkungan yang terjadi di Sungai Jaletreng dan juga Sungai Cisadane akibat peristiwa kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia pestisida. Sudahkah ada hasilnya Pak? Bahwa kejadian ini bermula dari kebakaran gudang penyimpanan pestisida dengan segala macam komponen kimianya, dan sebagian besar memang memiliki sifat akuatik akut dan akuatik kronis. Jadi dua-duanya memang sangat berbahaya.
kemudian ada satu juga yang sifatnya fomigen. Jadi fomigen itu memiliki suhu bakar yang rendah, sehingga memang di dalam penanganannya pada saat terjadi suatu kebakaran tidak boleh digunakan air. Tidak boleh digunakan Tidak air. akan digunakan air untuk memadamkan, harus dalam bentuk foam. Nah, karena disemprot dengan air, maka semua kandungan tadi pastinya larutlah dalam drainasenya, kemudian langsung masuk ke Sungai Jalentreng. Jadi Jalentreng ke Cisadane itu 9 kilo. 9 kilo. Ya, ketemulah Sungai Cisadane. Saya izin Pak Menteri, artinya kelalaian pertama ketika pencemaran lingkungan terjadi usai peristiwa kebakaran itu bermula ketika pemadaman dilakukan dengan menggunakan air. Iya, karena pemadaman dengan air karena tidak tersedianya sarana SOP kedaruratan yang harusnya di dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1973 dan Permentan 104 2014 itu harusnya dimiliki oleh tenan tersebut. Kemudian tidak ada bariernya dalam bentuk IPAL. Dua-duanya ini sangat penting dan itulah yang terjadi. Kemudian ngalirlah itu ke drainase masuk kemudian ke Sungai Jalentreng dan akhirnya masuk ke Cisadane. Oke. Kalau di awal ini sempat disebutkan kurang lebih sepanjang 22,5 km pencemaran sungai itu terjadi. Apakah itu masih di angka yang sama pada detik ini atau mungkin sudah meluas, Pak Menteri? Ya, proyeksi kita sesuai dengan data visual yang kami dapat, maka pencemaran ini mengalir terus sampai ke Teluk Naga. Sampai ke Teluk Naga. Ya, jadi sepanjang 41,66 km, sehingga terjadi kerusakan yang cukup masif dari biota sungai, baik itu mungkin dari fauna maupun floranya yang ada di sepanjang kejadian yang mengalir mengikuti aliran sungai yang membawa pencemaran itu dari mulai Jalentreng sampai ke Teluk Naga. Biotek Sarana Tama itu tidak boleh dia, ini Pak saya hanya korban begal, enggak, kamu nggak menyiapkan sarana, maka dia boleh dikategorikan sebagai sengaja melakukan pencemaran. Tetapi ada sejumlah pihak yang juga kemudian menilai pencemaran lingkungan ini terjadi menggambarkan kelalaian dari Kementerian Lingkungan Hidup, Pak. Tanggapan Anda, Pak Menteri?